Tiga tersangka kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya dan pergi tanpa memberikan penjelasan apapun. Sebelumnya pada Sabtu kemarin, pemimpin Front Pembela Islam atau FPI, Rizik Syihab, telah ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Rizik Syihab mengaku akan segera mengajukan pra-peradilan. Pra-peradilan akan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara itu, pihak kepolisian mengaku terus memantau kondisi kesehatan Rizik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus menyebut pihaknya tidak membeda-bedakan Rizik dengan tahanan lainnya. Ia menyebut akan tetap memperhatikan kesehatan dan pola makan Rizik Syihab selama di tahanan. Kemana? Langsung ke reskrim aja. Iya, reskrim. Kan di situ bertanya. Jalan. Maaf. Tolong kasih jalan. Pak. Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai pemeriksaan lanjutan kasus kerumunan di Petamburan pasca Rizik ditahan, kita langsung saja bergabung dengan reporter Renard Christian dan juru kamera Hengki Haryanto serta pilot drone David Sibarani langsung dari kawasan Polda Metro Jaya, Jakarta. Renard, dari data yang berhasil Anda himpun di sana, bagaimana perkembangan terkini pemeriksaan kasus kerumunan di Petamburan pasca Rizik Syihab ditetapkan sebagai tersangka lalu ditahan? Ya, Cikal dan juga pemirsa, pemeriksaan memang terus bergulir. Pihak Polda Metro Jaya total memang sudah menetapkan kurang lebih 6 tersangka yang disangkakan melakukan tindakan pidana, yaitu memancing kerumunan ataupun tindakan penghasutan. Adapun dari ke-6 ini, pertama dari Rizik Syihab sendiri sudah diperiksa pada beberapa hari yang lalu disusur ke 3 orang lainnya, yaitu Ali Alwi, Idrus, dan juga Ubaidillah, di mana 3 ini baru datang pada dini hari yang lalu. Adapun tadi jam 10 tadi 2 tersangka lainnya yaitu Sobiri Lubis dan juga Maman Suryadi juga tadi sudah datang untuk melakukan pemeriksaan. Namun mereka mengatakan bahwa hal ini bukan kedatangan mereka ke Polda Metro Jaya, maksud saya bukanlah penyerahan diri, melainkan memang hanya datang untuk diperiksa sebagai tersangka, di mana belum ada ataupun sesuai dengan hukum belum ada upaya penjemputan paksa yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya. Adapun berbeda dengan Rizik Syihab, ke-5 orang tersangka lainnya, ini memang tidak untuk 3 tersangka maksud saya yang dini hari tadi diperiksa memang tidak ditahan, di mana alasannya adalah ketiga tersangka ini jerat hukumannya ini tidak lebih dari setahun, untuk itu masih diizinkan untuk kembali. Dan juga kini sedang dilakukan pemeriksaan terhadap 2 orang lagi, jadi total hampir dari semua tersangka yang ditetapkan sudah diperiksa. Dan berikut pernyataan selengkapnya dari Sugitmo Atmo Prawiro, kuasa hukum FPI. Kami datang untuk diperiksa, karena itu kan baru panggilan kedua. Kalau misalnya panggilan ketiga berdua tidak datang, boleh dijemput paksa. Jadi saya hanya untuk mengklarifikasi itu, dan kami sudah janjian 10 untuk pemeriksaan. Pemeriksaan sebagai tersangka? Sebagai tersangka, betul, sebagai tersangka. Karena pada waktu awal itu kan dia masih saksi, setelah itu tersangka, dan sekarang juga untuk pemanggilan sebagai tersangka. Jadi dari 6 itu kan 1 Habib Rizik, 5 itu teman-teman yang kepanitiaan dan yang ikut aktif di dalam pelaksanaan Maulid Nabi dan pernikahan putri beliau. Ada pembelaan yang disiapkan, Bang? Kenapa? Pembelaan yang disiapkan berkaitan nanti ini. Iya, nanti kami lihat perkembangan dari proses. Ya, Cikal dan juga pemirsa, pihak FPI mengatakan bahwa kedatangan kedua orang ini, yaitu Maman Mulyadi dan juga Sobiri Lubis, ini bukan memang sebagai penangkapan, namun mereka berdua datang secara sukarela untuk diperiksa, di mana ia mengatakan bahwa hal ini dikarenakan belum ada pemanggilan kedua, dan juga untuk itu belum ada pemanggilan 3 ataupun upaya jemput paksa yang dilakukan polisi, dan kedua orang tersebut datang memang untuk melakukan pemeriksaan sebagai statusnya sebagai tersangka. Untuk kedua orang ini juga sama dengan 3 orang tersangka lainnya yang diperiksa pada dini hari lalu, yaitu terkait melanggar dugaan
diduga melanggar pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, di mana kerumunan tersebut dikatakan mengundang sebuah kedaruratan. Adapun berbeda dengan Rizik Syihab yang disangkakan melanggar ataupun melanggar dugaan pidana, yaitu pasal 160 terkait penghasutan dan juga pasal 216 KUHP yaitu terkait melawan petugas saat menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum. Dan jika dalam pemirsa dapat kami sampaikan bahwa dari ke-6 tersebut semua sudah diperiksa oleh polisi, namun hanya 1 orang yang masih ditahan, yaitu selama 20 hari ke depan, yaitu Rizik Syihab hingga 31 Desember 2020 hingga pemeriksaan selesai. Cikal. Rey, kuasa hukum Rizik Syihab berencana mengajukan pra-peradilan atas kasus ini. Apa pertimbangan utama dari pihak kuasa hukum? Lalu apakah sudah ada tanggapan dari pihak kepolisian terkait dengan rencana pra-peradilan itu? Ya, tadi kuasa juru bicara FPI Munarman memang memberikan informasi terkait penangguhan penahanan dan juga gugatan pra-peradilan. Namun memang dia belum merinci secara jelas apa tujuan dari gugatan peradilan ini dan juga penangguhan penahanan ini. Namun ia mengatakan nanti siang kemungkinan akan berjumpa dengan awak media untuk memberikan lebih detailnya seperti apa gugatan peradilan dan alasan apa dibalik apa gugatan peradilan tersebut, dan juga bila dilakukan juga penangguhan penahanan seperti apa. Namun Munarman memang tidak merinci secara jelas apakah gugatan peradilan tersebut sudah didaftarkan. Seperti yang kita ketahui beberapa hari lalu memang dikatakan FPI ingin melakukan gugatan peradilan dan akan mendaftarkan gugatan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara itu dari pihak kepolisian juga belum memberikan tanggapan terkini terkait upaya pihak FPI untuk melakukan gugatan peradilan dan juga penangguhan penahanan. Dan untuk itu jika pemirsa masih kita harus pantau bagaimana tanggapan dari pihak polisi dan keterangan selanjutnya dari pihak Front Pembela Islam. Cikal. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.